Miskin kenapa? Miskin sakit, Miskin sedih. Makasih sayang, sudah nanya kabarnya Miskin ya. Miskin tuh nggak sakit, puji Tuhan. Cuman Miskin hari ini merasa nggak semangat. Miskin kan nggak sakit, Miskin semangat dong. Nanti murid-muridnya Miskin nggak semangat. Aduh ya ampun, betul sekali kamu sayang. Hari ini karena Joanna udah ngomong kayak gitu, Miskin akan mencoba untuk semangat ya. Oke. Miskin, ini untuk Miskin. I love you, Miss. Kamu tuh so sweet banget. Terima kasih, wah. Miskin tuh happy banget udah digambarin heart hari ini. Terima kasih ya sayangnya, hari ini Miskin tersadar akan sesuatu. Tahu nggak apa? Setiap hari adalah spesial, sudah dibikin sama Tuhan. Dan hari ini Tuhan kirimkan Joanna untuk menyadarkan Miskin bahwa kalau kita bersyukur setiap hari, kita pasti dapat kepuasan hati. Ya kan sayang? Jadi harus bersyukur selalu kepada Tuhan. Terima kasih ya udah disadarin Miskin. Iya Miskin, ada episode baru di Mesbah Cili. Oke, kita nonton sama-sama yuk. Iya. Apakah kamu punya teman baik? Berapa banyak waktu yang kamu habiskan bersama? Seberapa sering kamu mengunjungi rumah satu sama lain? Kisah kita hari ini adalah tentang seorang pria yang merupakan salah satu sahabat Allah. Henokh adalah cicit, buyut dari Adam dan Hawa. 4 generasi di bawah Henokh. Seperti kebanyakan cucu, dia suka mendengarkan cerita tentang keluarganya. Adam dan Hawa mungkin bercerita tentang taman indah yang pernah mereka tinggali. Mereka mengatakan kepadanya bagaimana mereka telah berdosa. Mereka memberitahu dia tentang rencana Tuhan yang luar biasa. Henokh mendengarkan dengan seksama ketika mereka mengatakan kepadanya bahwa Yesus akan mati untuk dosa-dosa mereka. Dia belajar untuk mencintai Tuhan karena apa yang mereka katakan kepadanya. Ketika Henokh berusia 65 tahun, putra pertamanya lahir. Dia menamai putranya Metusalah. Ketika Henokh menjadi seorang ayah, dia belajar untuk lebih mencintai Tuhan. Dia mengerti betapa sulitnya bagi Tuhan untuk berpikir tentang membiarkan Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Dia semakin memikirkan Tuhan setiap hari. Dia menghabiskan banyak waktu berbicara dengan Tuhan dalam doa, dan dia sering menyelinap pergi untuk menyendiri dengan Tuhan. Tuhan memberitahu Henokh tentang banjir yang akan datang. Dia bercerita tentang kelahiran Yesus, hidup, dan matinya di kayu salib. Mereka berbicara tentang kebangkitan Yesus, kedatangannya yang kedua kali, dan segala sesuatu yang akan terjadi di antaranya. Henokh menghabiskan waktu dengan orang-orang lain juga. Banyak orang baik yang menyukainya. Tetapi orang jahat tidak melakukannya karena dia menyuruh mereka untuk tidak berbuat dosa. Beberapa orang mendengarkan dia dan berhenti berbuat dosa, tetapi yang lain tidak peduli dan berbuat dosa lebih banyak lagi. Meskipun Henokh berpergian dan berkhotbah, dia terus berbicara kepada Tuhan dan menyembah Dia. Semakin banyak waktu yang dia habiskan bersama Tuhan, semakin dia mencerminkan kasih dan sukacita Tuhan. Henokh sangat mencintai Tuhan, sehingga dia sangat ingin tinggal bersamanya di surga. Akhirnya, suatu hari Tuhan membawa Henokh bersamanya ke surga. Orang baik dan orang jahat yang tinggal di sekitar Henokh kemudian mencarinya, tetapi mereka tidak menemukannya. Mereka mencari kemanapun mereka tahu Henokh biasanya pergi, tapi dia tidak ada di tempat-tempat itu. Dia tidak akan kembali untuk hidup di bumi.
Orang-orang merindukan Henokh setelah dia pergi. Ketika mereka akhirnya mengetahui bahwa dia bersama Tuhan, iman mereka diperkuat. Orang baik tahu dua hal. Satu, bahwa mereka juga dapat menyembah Tuhan di dunia yang jahat. Dan dua, orang yang menyembah dan menaati Tuhan akan masuk surga. Orang jahat juga mengetahui beberapa hal. Satu, bahwa mereka harus menaati Tuhan dan menyembah Dia. Dan dua, kalau mereka tidak berubah, kesedihan dan kematian akan menunggu mereka di akhir hidup mereka. Grup mana yang ingin kamu ikuti? Henokh hidup bergaul dengan Allah, hidup penuh dengan kesetiaan tak terlihat oleh manusia, kini bersama Tuhan di surga. Hidup suci dan suka berdoa, Henokh berbeda dari yang lainnya. 365 tahun umur, Henokh diangkat ke surga. Henokh telah dan kita semua untuk hidup bergaul dengan Allah. Mari kita ikuti jejaknya agar bertemu Henokh di surga. Hai, kembali lagi dalam acara Mesbah Cilik. Apa kabar sahabat-sahabat Mesbah Cilik? Kalian happy tidak? Bagaimana Aku sih kabarnya? happy. Happy-nya kenapa nih? Tadi sukses jualannya. Wah, tugas ya? Iya. Oke, puji Tuhan. Nah, saat ini kita kembali dalam segmen Aksi Cilik. Oke, di segmen kali ini kita sudah siapkan apa aja? Balon. Balon. Nih kayaknya diisi air, ini berat. Berat ya? Tapi kayaknya ada gambar apa nih? Gambar muka happy. Muka happy. Di saya ada gambar muka Burung. burung. Kayaknya dia marah ya? Oke, dia terlihat marah. Nah, kita juga punya Lilin dan mangkok. lilin dan mangkok. Dan juga mancis atau korek. Oke, saat ini di aksi kita kali ini kita akan ngapain? Nggak tahu deh. Oke, saat ini kita diibaratkan sebagai balon dengan wajah yang ada yang murung dan Ada ada yang yang happy. happy. Tapi yang dia happy tadi ada sesuatu ya di dalamnya ya? Iya, ada air. Ada air. Oke. Kira-kira yang buat Devina sedih, marah apa? Kalau marah, kalau makanannya diambil. Kalau sedih, kalau ya kayak harus ngerjain tugas sedih. Banyak ya tugasnya. Oke, jujur ya. Oke. Nah, sekarang saya sedang memegang balon yang Marah. marah. Ketika balon ini atau diibaratkan sebagai kita yang sedang marah, orang marah kalau dapat ujian kira-kira gimana ya? Malah jadi tambah marah mungkin. Marah mungkin jadi tambah marah, kita cek. Oke. Kali ini kita akan cek. Kita taruh api ya. Diibaratkan api ini apa? Masalah. Ya. Oh, Kalau orang marah datang jeng jeng. Ada apa lagi di depan ini? Kira-kira gimana ya?
Nggak tahu. Oke, lalu dia melewati masalah itu. Dia melewati masalah itu. Di dalam masalah itu, wah, dia meledak. Ya, artinya apa? Nggak jadi malah jadi kekurangan kasih Tuhan. Malah kekurangan kasih Tuhan. Oke, jadi yang marah tadi, ya kemarahannya semakin apa? Meledak ya. Oke, bagaimana dengan orang yang punya Lagi isi? happy. Iya, happy dan dia punya kebahagiaan dari Tuhan. Dia ada berisi ya. Oke, kedengaran? Ada air. Ada air kebahagiaan dari Tuhan. Oke, bagaimana ketika dia punya masalah? Dia ketemu masalah gimana sih? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Wah, orang yang Kerennya. happy, Selamat. selamat. Bahkan dia bagaimana? Ketika dia dapat masalah, apakah dia tetap- meledak marahnya? Enggak. Tidak. Jadi kira-kira aksi kita hari ini apa sih? Kita harus selalu happy. Kita harus selalu happy. Happy, tapi kita punya apa? Berkat yang dari Tuhan atau sukacita yang dari Tuhan. Baik, sahabat-sahabat cilik, sahabat-sahabat Mesbah cilik, pelajaran yang sangat baik untuk kita adalah ketika kita memiliki masalah, apakah kita mempunyai wajah yang murung? Apakah kita membutuhkan wajah yang bahagia dan kebahagiaan yang berisi daripada Tuhan? Betul, kebahagiaan yang sempurna berasal dari Tuhan. Ketika kita memiliki masalah dalam kehidupan, kita akan selalu kuat dan kita akan selalu bahagia. Biarlah sahabat-sahabat Mesbah cilik juga mempunyai pelajaran yang sama, bahwa biarlah kita memiliki kebahagiaan dan kesenangan yang berasal dari Tuhan, sehingga kita saat bertemu masalah, kita selalu gembira. Sekian aktiviti kita. Tuhan memberkati. Dadah. Dadah. Ku senang dengan rumah kecil di dunia, meski ku
Halo Sobat Maths by Cilik. Hai teman-teman. Kamu kenapa sih? Kok terengah-engah gitu? Aku baik-baik saja nah. Hanya capek aja karena baru selesai beresin tempat tidur, lipat baju, terus lanjut sarapan dan cuci piring sebelum ketemu kamu. Bukannya itu daily routine gak sih? Doing chores itu kan sekalian kita exercise. Sebenarnya kalau dinikmati itu bisa bermanfaat bagi kesehatan kita. Ah, so asik. Maksudnya kita kerjakan pekerjaan orang lain gitu? Pekerjaan siapa? Mama kamu? Mbak, kalaupun kamu punya orang yang kerja di rumahmu, melakukannya secara mandiri bisa menguntungkan dirimu juga. Maksudnya? Memangnya kamu mengerjakan pekerjaan rumah? Kamu beresin tempat tidur? Nyiapin breakfast kamu sendiri? Mandi air dingin? Aku mandi air hangat sih, soalnya aku takut kedinginan kalau masih pagi. Tuh kan, banyak teori sih nah. Iya sih, kalau soal teori nggak usah diragukan. Banyak yang aku tahu walaupun masih susah mempraktikannya. Malah aku nggak terlalu banyak teori nah. Tapi setahu aku sih melakukan pekerjaan rumah itu bukan termasuk olahraga. Sebenarnya dengan kita melakukan pekerjaan rumah, bukan hanya kita membantu meringankan pekerjaan orang tua, tapi kita juga menjaga tubuh kita tetap bergerak dan melakukan aktivitas fisik. Alhasil kita akan tetap aktif sepanjang hari. Terlebih lagi, kita melatih diri dan tabiat supaya menjadi manusia-manusia kuat dan rajin. Kalau hasil riset juga menunjukkan bahwa anak yang melakukan pekerjaan rumah menjadi lebih bahagia dan sukses pada waktu dewasa. Wih, keren sih. Iyap, Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan dan pengetahuan dan hikmat di dalam dunia orang mati kemanapun engkau pergi. Oh, jadi kesimpulannya kita kerja lalu sukses, bahagia tuh. Amin. Sekian dulu ya teman-teman. Let's keep our body healthy, active by doing household chores, then we will be full of contentment. Oke, bye-bye Sobat Maths by Cilik. Gina, menurut kamu, are you a good girl or not? I'm a good girl. Oke, jadi kamu anak baik. Ciri-ciri anak baik, aku menolong bersihin rumah sama menolong teman-teman. Oke, very good. Marcel, menurut kamu, kamu good boy or not? Iya, Iya. Kenapa kamu anak baik? karena selalu membantu teman. Oke, menurut kamu ciri-ciri anak baik itu kayak gimana? Membantu teman yang kesusahan sama menolong Menolong siapa aja? teman yang terjatuh. Clarissa, kalau kamu anak baik atau bukan? Iya, Ciri-ciri anak baik itu kayak gimana? kayak bantu mama cuci piring. And then, menurut kamu anak baik suka berdoa nggak? Iya, Iya, suka tiap berdoa. pagi sama tiap malam, sama Good. kalau makan. Good. Nah, kalau kamu biasanya apa yang kamu doain? Aku doain biar keluarga aku enggak sakit terus sama strong terus. Oke, very good. Terus kamu suka berdoa nggak? Iya, Biasanya kapan aja kamu berdoa? malam sama malam, kadang-kadang juga kalau mau makan doa. Oke. Yang biasanya kamu doain apa? Kalau ada orang yang sakit aku doain biar dia sembuh. Very good.
Biasanya yang kamu doain apa? Kalau ada orang yang lagi sakit, aku doain. Apalagi? Itu doang. Kadang doain mama papa besok kerja. Doain Koko Andrew juga? Iya.